Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Michael Tobamar Paung, 09-20-10-24 dari Prodi Teknik Perkapalan, Angkatan 2020. Di sini saya akan mengulang kembali untuk menjelaskan serta memaparkan tugas besar pengantar metode statistika. Di dalam tugas besar ini saya beserta kelompok saya mengambil judul materi mengenai pengaruh modal kerja, luas lahan, dan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan para petani. Saya di sini sebagai anggota di dalam kelompok 9 beserta bersama keempat teman saya, baik dalam sama jurusan maupun berbeda jurusan. Saya juga terima kasih kepada Bapak Syalam Aliwira Dinata Simatupang, MSI, sebagai dosen pembimbing kami panjang 1 semester. Ia telah mengajari, menjelaskan, serta mengupas segala masalah setiap soal. Karena di dalam masalah setiap soal, baik buku Walpol, dan juga baik dalam proses soal esai, soal tabel, maupun soal-soal lainnya yang ikut serta menggunakan rumus yang akan diperlukan. Sebelum kita memulai dalam membahas mengenai isi tugas besar, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa aspek pada setiap babnya, yaitu pada bab pertama pendahuluan, pada bab kedua metodologi penelitian, bab ketiga analisis dan pembahasan, dan terakhir bab keempat kesimpulan. Di sini juga terdapat mengenai pendahuluan, di mana yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Di latar belakang ini kita bisa menceritakan sebuah permasalahan, menceritakan sebuah ruang lingkup maupun hal-hal yang terjadi. Lalu pada tujuan penelitian, di penelitian ini kita harus tahu tujuannya apa. Seperti meneliti para petani bawang merah contohnya yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu yang terakhir manfaat penelitian. Penelitian juga harus mengetahui manfaatnya. Jangan setiap penelitian kita tidak tahu manfaatnya apa saja. Lalu di slide selanjutnya ada juga pada bagian awal latar belakang. Berdasarkan data statistik tanaman hortikultural tahun 2015 dari 10 kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB
Bima merupakan penghasil bawang merah tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan hasil produksi sebesar 51.378.918 kuintal. Maka dari itu, untuk mencapai produktivitas yang maksimal, sistem budidaya bawang merah harus dilakukan secara intensif, sehingga perlu keterampilan dan keuletan yang sangat ekstra dari setiap individu bagi para petani. Di sini kita bisa lihat bahwa para petani harus memiliki keterampilan dan keuletan yang ekstra untuk menghasilkan produktivitas yang maksimal ataupun kualitas yang bagus agar hasil produksinya tercapai bisa lebih dari 51 juta sekian kuintal maupun harga pas dari hasil maksimal, tidak lebih tidak kurang. Dan juga kalau tidak ada yang itu, maka bawang yang ditanam maupun dipelihara dan diproduksinya nanti akan menghasilkan buah yang buruk maupun busuk, sehingga hasilnya pun tidak sesuai, yang mengakibatkan penurunan pada hasil pendapatan di setiap penjualannya. Lalu di dalam penelitian ada juga tujuan penelitian seperti yang pertama tadi. Untuk mengetahui tujuan penelitian, yang pertama ialah statistika deskriptif, analisis korelasi, model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks, pengujian parameter regresi berganda, pengujian asumsi residual IIDN atau Identik Independent berdistribusi normal. Kalau tidak ada ini, maka suatu tujuan tidak akan berjalan dengan baik dan hasilnya pun buruk. Karena ini merupakan cara pertama untuk membuat sebuah laporan. Lalu selanjutnya ada juga manfaat penelitian. Di bagian terakhir sebelum materi ini. Di dalam penelitian dapat mengaplikasikan dan mengembangkan penerapan teori yang sudah diperoleh dari mata kuliah pengantar metode statistika, serta hasil penerapan bisa digunakan sebagai informasi dan masukan kepada para produsen dan pihak yang terlibat dalam perkembangan di dalam pendapatan di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Lalu di dalam penelitian ada juga metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat sumber data, variabel penelitian, diagram penelitian maupun data penelitian. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sumber data merupakan sumber atau website yang dapat kita kunjungi, maupun sumber-sumber dari
pihak petaninya langsung maupun dari pemerintahnya langsung. Lalu yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitian ini berupa tabel. Tabel yaitu terdapat X, Y maupun Z. Dan selanjutnya ada diagram penelitian. Diagram penelitian ini berupa grafik untuk menentukan naik turunnya suatu pendapatan maupun produksi yang akan dihasilkan. Dan terakhir, data penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan untuk dijadikan sebuah laporan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada sumber data yang digunakan dalam melaporkan ini adalah data sekunder, data yang peroleh dari website pertanian.go.id dengan mengambil data pendapatan di Desa Sakuru, Kecamatan Montang, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Website ini juga bisa dilihat dari laman lainnya yang bisa yang termasuk dalam pertanian. Tidak harus dengan pertanian pada bawang merah. Bisa digunakan seperti petani jagung, petani padi. Dan juga dalam website lainnya juga bisa diberitahu bahwa hasil-hasilnya juga, baik hasil produksi, luas lahan maupun pendapatannya. Di dalam penelitian terdapat juga variabel. Variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis data pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel Y merupakan pendapatan petani. Ini pendapatan petani dari hasil kerja mereka yang dimulai dari menanam, merawat, hingga memanennya untuk dijual. Lalu variabel X1-nya modal kerja petani. Di variabel ini dapat juga kita lihat modal awalnya untuk memulai dalam membeli hal-hal yang sangat diperlukan agar mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Lalu yang ketiga tadi ada variabel X2, luas lahan produksi. Petani juga harus mengetahui luas lahan yang akan ditanam maupun yang akan produksi, khususnya pada produksi bawang merah. Lalu yang terakhir variabel X3, jumlah tenaga kerja. Di dalam luas lahan yang akan diproduksi terdapat juga tenaga kerja yang cukup agar seimbang dalam menanam, dalam mengurus maupun dalam produksinya, dan dalam pembagian hasilnya pun juga seimbang. Lalu di slide selanjutnya juga terdapat diagram alir penelitian yang dimulai baru mengumpulkan data, lalu statistik deskriptif, dan yang terakhir analisis korelasi.
Dari mengumpulkan data sampai analisis korelasi, yaitu gagal tolak H0. Dan diagram selanjutnya pada bagian bawah, regresi linear berganda, uji asumsi IDN, kesimpulan dan saran menarik kesimpulan. Lalu ada juga data penelitian, bisa kita lihat pada tabel yang di sebelah kiri saya. Apabila berhadapan dengan komputer ataupun laptop, dan keterangannya ialah X1 merupakan modal kerja ataupun juta. Modal kerja dalam pertanian itu tidak sedikit, melainkan banyak untuk menghasilkan sebuah produksi yang sangat banyak. Lalu pada X2 luas lahan atau area. Nah, luas lahannya itu berupa tanah yang akan ditanami untuk bawang merah agar tidak melebihi maupun kekurangan, dan memiliki jarak dalam menanamnya. Dan yang ketiga, X3, tenaga kerja ataupun orang. Di dalam lahan yang luas terdapat juga tenaga kerja yang dibutuhkan agar petani ataupun tenaga lain saling membantu dalam menanam, memelihara, maupun dalam memproduksi dan menjualnya. Dan yang terakhir pada Y, pendapatan ataupun juta yang akan didapatkan bagi para petani. Berapapun hasil yang didapatkan, lah nanti yang akan baik dibagi maupun yang akan dimasukkan ke dalam suatu kas yang untuk dicatat baik dalam pengeluaran maupun dalam pemasukan, dan keuntungan maupun kerugian. Lalu selanjutnya ada hasil analisis. Di hasil analisis dan pembahasan, yang pertama terdapat statistika deskriptif, yang kedua analisis korelasi, yang ketiga model regresi melalui pendekatan matriks, yang keempat pengujian terhadap parameter, dan yang terakhir pengujian asumsi IDE. Seperti halnya yang tadi pada tujuan penelitian, karena hampir masuk dan memiliki sangkut pautnya di dalam analisis dan pembahasannya. Lalu selanjutnya pada hasil analisis pembahasan ini terdapat juga statistik deskriptif. Perhitungan statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari standar deviasi, mean, varian, serta nilai minimum dan maksimum. Berikut adalah hasil mini-tab statistika deskriptif dari data yang diperoleh. Bisa kita lihat pada tabel 4D1 statistika deskriptif. Pada sebelah kanan arah saya, di hadapan muka saya, yang pertama kita lihat pendapatan Y-nya. Rata-ratanya 36,166, standar deviasinya 11,22, variasinya 126,08, maksimumnya 54, minimumnya 12. Lalu
model kerja X1-nya 9,233, standar deviasinya 3,560, variasinya 12,674, maksimumnya 15 dan minimumnya 3. Lalu luas lahan atau X2-nya rata-ratanya 15,733, standar deviasinya 7,368, variasinya 54,288, maksimumnya 30 dan minimumnya 2. Dan yang terakhir tenaga kerja atau X3 rata-ratanya 8,633, standar deviasinya 2,322 sekian, variasi 5,394 sekian, maksimumnya 15 dan minimumnya 4. Pada berdasarkan tabel 4.1 yang tadi, dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani bawang merah di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima yaitu Rp36 juta dengan variasi sebesar 126,082887, di mana nilai minimumnya Rp12 juta dan nilai maksimumnya Rp54 juta. Rata-rata modal kerja sebesar 9,233 juta dengan variasi sebesar 3,560, 152.814, mana nilai minimumnya 3 juta dan nilai maksimumnya 15 juta. Rata-rata luas lahan yang dimiliki sebesar 15,733 hektar, mana nilai minimumnya 2 hektar dan nilai maksimumnya 30 hektar. Tentang yang jauh antara nilai maksimum dan minimum, yaitu nilai tukar dolar pun menyebabkan nilai keragaman datanya yang begitu besar. Rata-rata tenaga kerja yaitu sebesar 9 orang dengan variasi sebesar 5 orang, di mana nilai maksimumnya 15 orang dan nilai minimumnya 4 orang. Lalu yang kedua, analisis korelasi. Dalam analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear pendapatan petani bawang merah di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan modal kerja, luas lahan, dan tenaga kerja. Untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, maka kita membuat scatter plot. Berikut adalah hasil scatter plot. Scatter plot merupakan diagram perbandingan antara modal kerja dengan luas lahan, modal kerja dengan tenaga kerja, maupun luas lahan dengan modal kerja, luas lahan dengan tenaga kerja. Nah, ini dia scatter plotnya. Pertama kita bahas pada scatter plot Y berbanding dengan X1, di mana scatter plot Y-nya merupakan pendapatan dan X1-nya modal kerja atau rupiah. Bisa kita lihat pendapatannya 10, 20, 30 sampai 60 dan modal kerjanya 2 sampai 16 rupiah. Dan di sini juga garisnya naik. Lalu yang kedua ada scatter plot Y dengan X2. Scatter plot Y-nya yaitu pendapatan dan scatter plot X2-nya yaitu luas lahan. Bisa kita lihat juga pendapatannya sama seperti yang pada nomor 1 tadi, dari 10 sampai 60 dan juga luas lahannya dari 0 sampai 30. Dan berupa titik-titik biru sebagai hasilnya nanti sampai mana yang akan diperoleh, akan ditarik garis. Lalu yang ketiga scatter plot Y dan X3. Sini pendapatannya 10 sampai 60,
dan tenaga kerjanya 5,0 sampai 9,0. Dan hasilnya pun juga naik dari titik 20 sampai titik hampir mengenai 60. Lalu pada gambar 4.1 juga menunjukkan bahwa antara petani bawang merah di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau Y dengan model kerja X1 memiliki hubungan linear berbanding lurus. Nah, lanjutkan, antara petani bawang merah di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau Y, luas lahan X2 memiliki linear berbanding lurus antara petani bawang merah di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau Y dengan tenaga kerja X3 memiliki hubungan linear berbanding lurus. Selanjutnya dilakukan pengujian korelasi antara dua variabel tersebut. Berikut adalah uji korelasinya. Ini dapat kita lihat bahwa Kecamatan Monta dengan tenaga kerja tuh, lalu Kecamatan Monta dengan luas lahan, Kecamatan Monta dengan tenaga kerja bisa dibuat dalam hasil pengujian korelasi dengan variabel. Sebelum kita memasuki variabel korelasi, kita harus mengetahui pada nomor 3 ini model regresi melalui pendekatan matriks. Model regresi ini untuk memprediksi nilai pendapatan petani bawang merah di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima apabila mengalami kenaikan atau penurunan menggunakan pendekatan matriks untuk mendapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Persamaan model regresi linear berganda Y sama dengan beta 0, beta 1 kali X1, beta 2, X2. Beta selanjutnya sampai ditambah beta I kali XI tambah GGL atau E. Dengan rumus beta dapat dihasilkan X-aksen X min 1, X-aksen Y, sehingga didapatkan nilai beta 0-nya, beta 1-nya, beta 2, dan beta 3 sebagai berikut. Terdapat juga tabel yang telah ditentukan maupun yang telah kita cari. Beta 0-nya 12,15, beta 1-nya 0,78003, beta 2-nya 0,86303, lalu yang terakhir beta 3 1,67143. Tabel 4.3 yang di atas tadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi menggunakan pendekatan matriks berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui nilai dari masing-masing beta 1 sehingga dapat diturunkan menjadi model regresi Y sama dengan 12,15 ditambah 0,78003 X1 lalu ditambah 0,86303 X2 tambah 1,67143 X3. Artinya setiap bertambahnya satu satuan tenaga kerja dan naik sebesar 1,67143 jika ditambah satu satuan pendapatan petani. Hasil analisis dan pembahasan
Selanjutnya pada nomor 4, pengujian terhadap parameter. Analisis ini untuk mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh. Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pendapatan dengan modal luas lahan dan tenaga kerja signifikan terhadap modal kerja nilai pada P kurang value 0,000 lebih kecil dari A 0,05 dan nilai F itu 25,35 lebih besar dari F tabel 2,91 sehingga dapat diambil keputusan tolakan 0, artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Lalu di samping kanan, terdapat pada tabel 4.8 hasil analisis regresi uji serentak. Ada juga source, DF, SS, MS, F, dan P. Yang pertama regressionnya. Pada DF 3, SS-nya 29.983,82, MS-nya 994.608, F-nya 25,35 dan P-nya 0,000. Lalu terdapat juga residual error, DF-nya 30 dan SS-nya 1176,91 dan MS-nya 39.230. Dan F-nya 0, P-nya 0. Itu tidak ada. Total seluruhannya pada DF 33 dan SS-nya 4160,74 dan MS-nya tidak ada, F-nya tidak ada, P-nya juga tidak ada. Dan pada bagian B-nya uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kredit investasi perbankan dan ketiga variabel prediktornya berpengaruh secara signifikan terhadap modal dengan menguji masing-masing variabel secara terpisah. Berikut adalah hasil uji parsial. Seperti lihat pada tabel 4.5, hasil analisis regresi uji parsial di beta 0. Yang pertama prediktornya T dan T tabel maupun P kurang value. Beta 0 atau pendapatan T-nya itu 2,98 dan T tabelnya 1,69.552. Lalu P dikurang value-nya 0,006. Dan yang kedua, beta satunya modal kerja 1,24. T tabelnya 1,69.552 dan P kurang value-nya 0,223. Dan yang ketiga, beta 2 atau luas lahan. Mana T-nya 4,52, T tabelnya 1,69.552, lalu P kurang value-nya 0,0000. Dan beta 3-nya tenaga kerja 0,01, T tabelnya 1,69.552, lalu P dikurang value-nya 0,993. Berdasarkan hasil tabel 4.5 yang di atas tadi, dapat diketahui bahwa pendapatan petani bawang merah memiliki nilai P dikurang value-nya 0,000, lebih kecil dari 0,05 dan nilai Z hitungnya 2,98, lebih besar dari Z tabel 1,69.552, sehingga keputusan tolak H0-nya dapat diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan petani dengan pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa modal kerja memiliki P kurang value 0,007 lebih kecil dari 0,05 dan nilai Z hitungnya 1,24 lebih kecil dari Z tabel 1,69.552. Sehingga keputusan gagal tolak H0-nya dapat dimaksudkan tidak ada hubungan yang signifikan dengan modal
kerja terhadap pendapatan di desa Sakuru. Dapat ketahui bahwa luas lahan memiliki dikurang value-nya 0,008 lebih kecil dari 0,05, namun nilai Z hitung 4,52 lebih besar dari tabel 1,69.552, sehingga keputusan tolak kanannya dapat diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan terhadap pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa tenaga kerja memiliki nilai p-value 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. Namun nilai Z hitungnya 0,01 lebih kecil dari Z tabel 1,69.552, sehingga gagal tolak 0. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah tenaga kerja dengan pendapatan di desa Sakuru. Lalu pada yang kelima ini pengujian asumsi IIDN. Pengujian asumsi IIDN atau identik, independen, dan distribusi normal. Berikut adalah hasil pemeriksaan asumsi IIDN. Residual identik dalam variasi. Pengujian asumsi residual identik menggunakan plot residual dengan FTS dari model regresi antara pendapatan petani bawang merah di Desa Sakur, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan model kerja, luas lahan, dan tenaga kerja. Berikut adalah pengujiannya. Di sini juga terdapat grafik. Pada feeds atau respon pada pendapatan. Di samping kirinya ada residual yang dimulai dari min 10 sampai 30. Lalu ada juga value-nya dari 15 sampai 55. Dan titik birunya ini sebagai tanda dan garis titik-titik ini sebagai hasil akhir di dalam gambar 4.2. Lalu artinya gambar 4.2 secara visual dapat dilihat plot residual dengan feeds cenderung membentuk suatu pola. Bentuk plot ini menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi belum memenuhi asumsi keidentikan dalam variasi. Namun pada laporan kali ini diasumsikan bahwa residual data identik. Lalu yang selanjutnya residual independen. Pengujian asumsi residual independen menggunakan plot residual dengan order dari model regresi antara pendapatan dengan model kerja, luas lahan, dan tenaga kerja. Berikut adalah hasil pengujiannya. Pada tertentu maka dapat dikatakan bahwa residual independen memiliki grafik yang sesuai yang grafik dengan grafik sebelumnya, yaitu naik terus seimbang, turun maupun naiknya sangat signifikan dan turunnya sangat signifikan. Pada gambar 4.3 grafik residual independen. Yang ketiga, residual berdistribusi normal. Pengujian distribusi normal untuk residual
dilakukan dengan menggunakan uji normalitas sebagai berikut. Di depan saya terdapat grafik. Di depan saya sebelah kiri terdapat grafik residual dalam pendapatan. Gambar 4.4 grafik residual distribusi normal. Nah, dimulai dari angka persennya 1 sampai 99%. Residualnya di angka minus 10 sampai 30%. Minus 10 sampai 30. Dan garis diagramnya maupun titik diagramnya. Di dalam gambar 4.4 menunjukkan plot mendekati garis lurus ataupun garis normal, dan nilai P dikurang value-nya 0,10 lebih kecil dari A, 0,05, sehingga diperoleh keputusan tolakan 0. Artinya residual tidak berdistribusi normal, namun diasumsikan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal. Di sini juga saya beserta teman-teman saya dapat mengambil kesimpulan. Pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani, modal kerja, luas lahan, dan tenaga kerja yaitu 36,196 juta, 9,233 juta, 15,73 R, dan 9 orang. Semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan minimum, data akan menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Lalu yang kedua, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,594. Antara variabel Y dengan variabel X2 berhubungan linear berbanding terbalik dengan nilai korelasi sebesar 0,811. Antara variabel Y dengan variabel X3-nya berhubungan linear berbanding terbalik dengan nilai korelasi sebesar 0,655. Dan yang keempat, di dalam pengantar metode statistika, dan yang ketiga di dalam pengantar metode statistika, model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 12,15 tambah 0,78003 X1 ditambah 0,86303 X2 ditambah 1,67043 X3. Artinya setiap bertambahnya satu satuan modal kerja mengakibatkan pendapatan di Desa Sakuru akan naik sebesar 0,78003 ke naik sebesar 0,86000 dikali 3. Jika ditambah satu satuan tenaga kerja dan akan naik sebesar 1,67143 jika ditambahkan satu satuan pendapatan petani. Dan yang keempat, ketahui bahwa pendapatan petani bawang merah memiliki nilai P dikurang value-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai Z hitungnya 2,98 lebih besar dari tabel 1,69552. Sehingga keputusan tolakan 0 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan petani dengan pendapatan di Desa Sakuru. Dapat dikatakan atau dapat diketahui bahwa modal kerja memiliki nilai P dikurang value-nya 0,07 lebih kecil dari 0,05 dan nilai Z hitungnya 1,24 lebih kecil dari tabel atau 1,69552. Sehingga keputusan gagal tolakan 0-nya memiliki arti tidak ada hubungan yang signifikan antara modal kerja terhadap pendapatan di Desa Sakuru. Dan diketahui bahwa luas lahan memiliki nilai P value-nya 0,008 lebih kecil dari 0,05, namun nilai Z hitung 4,52 lebih besar dari Z tabel 1,69552.
sehingga keputusan tolak handalnya memiliki arti terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan terhadap pendapatan di desa Sakuru. Dapat diketahui bahwa tenaga kerja memiliki nilai P dikurang value 0,00 lebih kecil dari 0,05, namun nilai Z itu 0,01 lebih kecil dari Z tabel 1,69.552, sehingga gagal tolakan 0 artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah tenaga kerja dengan pendapatan di desa Sakuru. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji residual IIDN, dapat diketahui bahwa data residual identik karena tidak membentuk pola residual independen karena tidak membentuk pola tertentu. Residual tidak berdistribusi normal karena nilai P dikurang value-nya 0,010 lebih kecil dari 0,05. Dan itulah sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih.